dengan filsafat itu sendiri, karena filsafat ternyata terbukti membawa kemunduran. Filsafat Persia yang awalnya tidak, kan kita melihat bagaimana percampuran Islam dengan Persia itu diawali dari Persia yang kemudian dibutuhkan oleh Islam, dibebaskan negaranya oleh Islam untuk kemudian mengadopsi Islam secara totalitas. Namun kebelakangan filsafat Persia ternyata dihidupkan kembali dan bahkan mengkaburkan konsep Islam itu sendiri. Seperti tadi penjelasan Bapak yang terakhir, bagaimana misalnya kerumitan, kalau maaf kalau saya mengatakan itu sebuah kerumitan dalam melakukan interaksi billah atau hubungan dengan Allah, itu sebuah kerumitan. Padahal kalau dalam konsep Islam secara akidah saja itu adalah perkara yang simpel. Bahkan dalam sebuah kisah dikisahkan, iya, mungkin lebih meruncinya Bu, ya. Bahkan dalam sebuah kisah dikatakan masyarakat yang paling bodoh dari Bani Arab, dalam hal ini adalah Arab Badui, itu mampu secara sederhana mengartikan bagaimana dia mengenal Allah tanpa adanya kerumitan filsafat. Jadi kalau dalam pendapat saya, filsafat Persia ini adalah sebuah versi yang berbeda yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Islam dan bahkan merusak Islam itu sendiri. Itu pendapat saya. Dan contohnya berkaitan dengan ruh dan materi, Bu. Berkaitan dengan ruh dan materi. Bagaimana misalnya kita menjelaskan konsep ruh dan materi itu sendiri, padahal kalau dikata yang mana yang dimaksud dengan ruh, kalau seandainya ruh itu adalah sirul hayat atau rahasia hidup, seharusnya hewan juga mampu melakukan apa yang dilakukan oleh manusia kalau yang disebut tadi dengan firman entah apalah seperti itu. Jadi jelaskan lebih jelas lagi, yang sampai filsafat ini merusak konsep Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jumir dari jurusan arkeologi. Nah, saya tidak ingin bertanya, saya ingin mendiskusikan sesuatu tentang sejarah Islamisasi di Sulawesi Selatan, di Masjid Katangka. Masjid Katangka itu yang sekarang sudah mulai rusak. Itu unsur Persia itu jelas sekali kelihatan, dan itu adalah masjid pertama di Sulawesi Selatan. Nah, ada makam di bagian belakang, dan masjid makam adalah masjid yang asal usulnya dari Persia. Nah, di Sulawesi Selatan masjid seperti itu sebenarnya banyak, tetapi karena kebutuhan akan ruang dan mungkin nuansa politis yang lain, sehingga itu menjadi terabaikan. Nah, saya sebagai arkeolog sering mengamati itu dan saya melihat sedikit sekali ruang untuk menelaah lebih jauh hal seperti itu tentang unsur Persia yang masuk ke Sulawesi Selatan. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Baik ke Bapak. Terima kasih. Nama saya Amar Musimo dari jurusan arkeologi juga. Saya hanya bertanya kepada kedua pembawa makalah ini. Yang pertanyaan saya bahwa dalam melaksanakan safar itu adalah suatu perjalanan baik secara batin maupun materi. Begitupun juga di dalam Dewalusi ini ada suatu perjalanan. Yang saya ingin tanyakan, dalam suatu perjalanan apakah yang dipentingkan ini adalah prosesnya, yang seperti tadi Bapak mengatakan ada 7 kota yang terakhir adalah panas. Yang inti sebenarnya dalam proses itu apakah atau mananya itu sendiri. Begitu juga kepada Pak Hadi, apakah cerita-cerita di dalam Dewa Suci ini ataukah yang makrifatnya itu yang penting itu yang saya. Terima kasih. Poin satu lagi boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali ya membahas tentang sampah dalam beberapa pergantian. Tetapi yang menarik bagi saya, menggelitik saya untuk bertanya itu ada dalam halaman 3 dikatakan bahwa ada syair di Sari Ganjawi, yaitu bangkitlah dan gelengkan kagumkan tangan, sebutkan air dari air mata ke wajahku, supaya aku dapat mandi sampah atau kematian dengan air itu. Aku ingin dibawa mimpi dalam mayat sampah, maka menjadi sangat aneh pada saat orang mati ini dibuai dalam terbuai oleh kematian. Jadi yang itu saya sayangkan di sini. Apakah kalau misalnya di Bugis Makassar di sini ada namanya tradisi mandi sampah? Nah, apakah kalau misalnya orang Persia itu mengenal juga yang namanya tradisi mandi sampah? Ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa, ada juga Milad, ada Milad Nabi Muhammad, kemudian ada kalau di sini ada juga namanya Buku Asyura. Kemudian ini karena ini terkait dengan pernyataan ada beberapa tadi yang saya baca untuk Prof tadi yang mengatakan bahwa naskah-naskah seperti nikahnya Fatimah, kemudian Anastia itu saya pernah membaca suatu skripsi yang kebetulan